Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Khairunisa. Saya program studi dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membahas materi PPT saya yang berjudul Manusia dan Pemikiran. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu manusia sebagai makhluk yang berakal. Manusia sebagai makhluk yang berakal atau filosofis itu mempunyai akal dan budi. Akal yang digunakan untuk berpikir agar menjadi berbudi. Dengan akal dan pikiran, manusia dapat menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita dapatkan di alam semesta kita ini, bahwa makhluk hidup itu bukan hanya manusia saja, melainkan ada juga yang namanya hewan dan tumbuhan dan lain-lainnya. Tetapi dari semua makhluk, manusia itu paling berbeda. Kenapa? Karena manusia memiliki akal, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak memiliki akal. Dan dengan adanya akal, manusia itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dari yang kita dapatkan dari kehidupan sehari-hari kita saja, hewan itu tidak memiliki akal. Karena mereka tidak memiliki akal, mereka itu akan melakukan semena-menanya saja tanpa berpikir apakah ini baik atau buruk bagi kehidupan mereka. Sehingga mereka, dalam contoh, mereka itu biasa mungkin buang air sembarangan tanpa mengetahui mana tempat yang baik untuk buang air atau mana tempat yang layak untuk seperti itu. Menurut pendapat Ibnu Manzur menyatakan bahwa orang yang berakal adalah orang yang mampu menahan dan mengikat hawa nafsunya sehingga hawa nafsu tidak menguasai dirinya. Ia mampu mengendalikan diri dan akan memahami kebenaran, karena seseorang yang dikuasai hawa nafsu akan mengakibatkan terhalang untuk memahami kebenaran. Jadi dengan akal, manusia juga itu akan memiliki budi pekerti yang baik, karena mereka itu sudah tahu, mereka itu sudah dapat berpikir apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk. Selanjutnya, proses lahirnya pemikiran manusia. Yang pertama kali itu yaitu rasa ingin tahu. Manusia mempunyai naluri seperti hewan dan tumbuhan, tetapi juga mempunyai akal budi sehingga rasa ingin tahu itu tidak tetap sepanjang masa. Dengan adanya rasa ingin tahu, manusia itu akan selalu berpikir, akan selalu mencari solusi dari jawaban mereka itu, karena mereka itu selalu berpikir mengapa ini begini dan mengapa ini begitu. Dan dengan pikiran itu mereka itu akan mencari solusi dan jawaban dari persoalan tersebut. Seperti yang kita dapatkan, mungkin di zaman dahulu itu kita masih menggunakan lampu api, mungkin kehidupan kita belum menggunakan listrik, tapi dengan rasa ingin tahu mereka, dengan rasa pikiran yang tumbuh dalam mereka itu kayak ingin tahunya itu lebih luas lagi, maka mereka itu mencari solusi dari pemikiran itu. Jadi dengan adanya rasa ingin tahu, sudah kita dapatkan di zaman kita ini. Jadi dunia kita itu sudah berkembang sangat pesat karena rasa ingin tahu manusia itu semakin besar dan semakin tumbuh dalam diri mereka. Yang kedua ada yang namanya perkembangan alam pikiran manusia. Jadi dengan adanya rasa ingin tahu, otomatis pikiran manusia itu akan berkembang. Pola pikir mereka itu akan selalu berpikir, apa yang harus saya lakukan supaya dapat solusi ini. Jadi rasa ingin tahu ini berpengaruh juga sama alam perkembangan pikiran manusia. Jadi rasa ingin tahu itu bercampur sama yang perkembangan alam pikiran manusia. Dengan adanya rasa ingin tahu, maka pola pikir manusia itu akan berkembang. Setelah itu yang ketiga adalah mitos. Mitos yaitu kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan. Ya, seperti yang kita dapatkan di zaman kita ini, sering mungkin di daerah kita ini yang disebut dengan pamali, yaitu suatu pengalaman atau kepercayaan oleh nenek leluhur kita. Jadi para leluhur kita itu mengucapkan untuk tidak berbuat seperti ini karena suatu pengalaman atau kepercayaan yang mereka miliki dari nenek moyang mereka lagi. Jadi mitos juga itu disebut dengan legenda, karena dia itu muncul atau ada karena leluhur kita, kepercayaan atau pengalaman yang didapatkan oleh leluhur kita. Setelah itu yang keempat adalah penalaran. Penalaran yaitu proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah
sejumlah konsep dan pengertian. Jadi kesimpulan dari penalaran yaitu pernyataan atau konsep atau abstrak dengan simbol berupa kata. Sedangkan untuk proposisi simbol yang digunakan adalah kalimat, yaitu kalimat berupa berita, dan penalaran menggunakan simbol yaitu berupa argumen. Jadi 3 proses tadi itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Tanpa adanya satu maka mereka itu akan sedikit bermasalah. Jadi antara ketiga tadi itu saling berkaitan. Yang ketiga kita akan membahas tentang tahap pemikiran manusia. Yang pertama yaitu fakta. Jadi dalam permasalahan yang dipikirkan oleh manusia, yang pertama kali mereka akan mencari dari sebuah permasalahan tersebut yaitu fakta. Jadi dengan fakta ini objek berpikir manusia itu beralih jadi fakta itu adalah suatu objek berpikirnya manusia. Jadi dengan adanya fakta maka pola pikir manusia itu akan berobjek dari kebenaran tersebut, dari kebenaran permasalahan tersebut. Yang kedua adalah indera, yaitu manusia itu akan mencari suatu fakta atau kebenaran suatu permasalahan tersebut dengan panca indera. Mungkin dengan cara menganalisis atau melakukan suatu percobaan dengan menggunakan panca indera mereka. Terus yang ketiga yaitu otak. Jadi di sini otak itu berfungsi untuk melakukan suatu pola pikir dalam pikiran mereka. Jadi otak di sini yang akan bekerja. Jadi bagaimanakah suatu permasalahan tersebut akan dilakukan. Jadi otak di sini berpikir yang akan mencari jawaban dari permasalahan tersebut melalui pemikiran mereka. Yang keempat yaitu tadi informasi, yang mana dengan informasi ini manusia itu akan mendapatkan banyak kebenaran, banyak fakta-fakta yang didapatkan untuk permasalahan ini. Jadi informasi di sini tuh sangat berpengaruh karena dari situ mereka akan mendapatkan banyak fakta untuk permasalahan tersebut. Menurut Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 Masehi, dalam sejarah perkembangan jiwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan, berlangsung dalam 3 tahap. Tahap yang pertama itu tahap teologi atau fiktif, yaitu manusia berusaha untuk mencari dan menemukan sebab yang pertama dan tujuan yang terakhir, dan selalu dihubungkan dengan kekuatan gaib. Seperti yang kita dapatkan bahwa manusia itu selalu berpikir seperti contoh gejala alam. Manusia itu selalu berpikir bahwa permasalahan ini tuh berkaitan dengan yang namanya kekuatan gaib. Jadi mereka itu biasa yang kita dapatkan, mereka itu menggunakan sesajen, mereka itu menaruh sesajen di Gunung Merapi tersebut guna agar penunggu di situ tidak marah. Dengan mungkin kepercayaan mereka seperti itu. Jadi di sini mereka itu masuk ke tahap teologi atau fiktif, yang mana mereka itu berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi ini disebabkan oleh kekuatan gaib atau berkaitan dengan yang namanya kekuatan gaib. Tahap yang kedua yaitu tahap filsafat atau metafisik atau abstrak, di mana manusia masih tetap mencari sebab utama dan tujuan akhir. Di tahap ini manusia itu mencari solusi, tapi berbeda dari yang pertama. Kalau yang pertama dia itu menyandarkan sama yang namanya kekuatan gaib, tapi di tahap ini mereka itu tidak menyandarkan pada kekuatan gaib, melainkan mereka itu bersandar pada pikiran mereka sendiri, yaitu pola pikir mereka. Jadi mereka itu berusaha untuk menemukan fakta persoalan tersebut dengan pola pikir mereka. Jadi mereka itu akan mendapatkan suatu hakikat dari persoalan tersebut melalui pola pikir mereka sendiri. Sekarang kita melaju ke tahap ketiga yaitu tahap positif atau ilmiah real. Merupakan tahap di mana manusia telah mampu berpikir secara positif atau real atas dasar pengetahuan yang telah dicapainya dan dikembangkannya secara positif melalui pengamatan, percobaan, serta perkembangan. Jadi di tahap ini manusia itu tidak lagi bersandar akan kekuatan gaib atau apapun itu, melainkan mereka itu akan melalui
akan melakukan suatu pengamatan, percobaan maupun perbandingan dari permasalahan ini. Jadi mereka itu akan membandingkan antara satu dan lainnya, yang dari situ mereka itu akan mendapatkan suatu jawabannya. Mereka akan melakukan suatu percobaan atau pengamatan dari persoalan tersebut sampai mereka mendapatkan fakta atau kebenaran dari persoalan tersebut. Terakhir kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Pengetahuan ilmiah atau ilmu merupakan alat bagi manusia untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya. Pemecahan itu pada dasarnya adalah merampalkan dan mengontrol gejala alam. Jadi ilmu pengetahuan ini juga termasuk dalam perspektif Islam, yaitu yakni di mana persoalan-persoalan itu sudah dijelaskan atau sudah ditertera, sudah dijelaskan dalam kalam Allah, yaitu Al-Quran. Fundament dalam pemikiran Islam bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk pengetahuan, yakni bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, Al-Quran mengajak dan mengajarkan kepada seluruh manusia untuk senantiasa berpikir, menggunakan akal sesuai dengan fungsinya agar mendapatkan pengetahuan yang didapat. Seperti yang kita dapatkan, terdapat banyak ayat yang bersumber dari suatu fenomena, yang mana belakangan ini manusia mendapatkan kesesuaian dengan faktanya di dalam Al-Quran. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang berbunyi, Marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, yang artinya dia membiarkan dua laut yang mengalir, keduanya bertemu, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Seperti yang kita temukan dalam suatu fenomena, yaitu terdapat dua air tawar dan asin saling bertemu tapi mereka itu tidak saling menyatu, yang mana yang sudah dijelaskan pula dalam kalam Allah dalam Al-Quran bahwa terjadi suatu fenomena tersebut. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kalau ada salah penjelasan mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.